Shalom, puji Tuhan. Kita masuk dalam renungan pada minggu pagi hari ini. Mari sebelumnya kita satukan hati, kita mau berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami boleh bersama-sama belajar untuk mendengar firman-Mu, Tuhan. Tuhan urapi setiap telinga, bukakan setiap hati untuk diberkati oleh benih firman-Mu, Tuhan. Supaya benih firman itu boleh menjadi bagian dari kehidupan kami, untuk kami mengerti dan kami lakukan dalam hidup kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, berkati urapi setiap daripada kami. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur, kami berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan, kita masuk dalam satu topik yang luar biasa di Yesaya 55 ayat 8-9 ya, dengan judul Rancanganku atau rancangan Allah, bukan rancanganmu atau rancangan kita sebagai manusia biasa. Kita baca di Yesaya 55 ayat 8, firman Tuhan mengatakan, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikian firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Nah, di sini kita lihat. Langit itu sama bumi itu kan tingginya kita melihat itu berapa kilo itu tidak kelihatan ujungnya. Itu sedemikian jauh cara kita berpikir dibandingkan dengan cara Tuhan berpikir. Karena Tuhan itu Alfa dan Omega. Yesus itu Alfa dan Omega. Dia bisa kembali ke masa lalu, dia bisa pergi ke masa depan. Unlimited. Sedangkan kita, skop kita terbatas dengan apa yang kita lihat. Apa yang berjalan di sekitaran kita. Mungkin 1 menit ke depan, berapa detik ke depan pun kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Tapi Tuhan tahu semua. Tuhan sudah tahu dan Tuhan mengatakan bahwa rancangannya Tuhan itu bukan seperti rancangan kita. Jalannya Tuhan bukan seperti jalan kita. Nah, ini ayat-ayat ini mengingatkan apa, saudara? Topik ini mengingatkan apa? Seringkali dalam kehidupan itu kita menjalani kehidupan kita punya rencana, kita punya cita-cita, kita punya keinginan. Nah, kita membuat satu goal. Ya mungkin saya kembali waktu saya dulu kecil SMA, saya melihat, wah Indonesia kemajuan perekonomian, terus diajak ke luar negeri, tahu luar negeri jauh lebih maju. Diajak ke Asia, nanti di Asia maju, diajak ke Amerika jauh lebih maju. Jadi membuat saya itu mempunyai satu cita-cita. Ya dulu mungkin nganggapnya angan-angan, enggak. Tapi itu cita-cita, dream ya. Wah nanti saya kalau besar, saya kepingin menjadi seperti ini. Saya mau belajar, saya mau menjadi bisnismen yang sukses, saya mau memajukan keluarga saya, bisnis keluarga saya maupun bisnis saya sendiri. Nah itu cita-cita. Nah terus seiring berjalannya waktu sebagai manusia kita kan selalu berusaha ya. Setelah sekolah selesai pulang cari masa depan ya, karier, bekerja, mengumpulkan modal dan lain sebagainya sampai pada titik di mana seringkali apa yang kita rencanakan itu tidak terjadi seperti apa yang kita alami. Yaitu manusiawi banget. Tidak ada manusia merencanakan semua berhasil tercapai. Karena apa? Karena kita bukan Tuhan. Ya Tuhanlah yang menentukan. Nah seringkali ketika kita tidak mencapai apa yang kita mau, itu kita menjadi marah, ya menjadi kecewa, terus menjadi down ya. Istilahnya kehidupan kita akhirnya menjadi jelek. Ya, nah ini kita mau belajar. Ya, ketika kita tahu bahwa apa yang sudah dirancangkan oleh Allah, itu termasuk kehidupan saudara dan saya. Apalagi kita anak-anaknya ini yang sudah beriman, tuh orang-orang yang sudah dipilih sama Tuhan. Dipilih sebelum dunia dijadikan, kita dipilih untuk bertobat, kita dipilih untuk menjadi anak-anak Allah. Dan itu tentunya Tuhan telah merencanakan semuanya untuk kita. Coba kita lihat di ayat-ayat berikutnya ya. Misalnya kita ambil ada 3 ayat yang mau saya kutip ya. Di Amsal 19 ayat 21. Banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Ya seringkali kita ini tidak bisa terima. Waduh Tuhan tidak mau, Tuhan saya maunya ini. Saya kalau mau ini saya tidak mau. Tapi Tuhan mengizinkan sesuatu terjadi dalam kehidupan kita tidak seperti yang kita pikirkan. Tetapi itu bukan untuk kejelekan kita, saudaraku. Karena apa? Karena keputusannya Tuhan itu akan menjadi yang terbaik. Kita lihat di Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera
dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Nah itu ya. Jadi firman Tuhan itu mengatakan rancangan damai sejahtera itu untuk kita. Untuk memberikan kita hari depan yang penuh harapan. Nah tentunya hari depan itu bukan sekarang. Mungkin sekarang kita mengalami hal yang kurang enak. Contoh misalnya kalau kita sekolah, belajar. Kalau pengalaman saya yang nggak enak di waktu saya sekolah di Amerika itu, waktu saya berangkat, kemampuan saya untuk komunikasi Inggris kurang baik. Ya, mungkin secara tertulis saya menulis, baca itu ngerti. Tapi kalau mengekspresikan dalam komunikasi mungkin belum terlalu fasih, satu. Kedua, mendengarnya pun logat aksennya mereka bicaranya kayaknya kok terlalu cepat gitu ya. Dibandingkan kalau saya waktu belajar di Indonesia. Guru Inggris Indonesia ngomong Inggris saya mengerti banget. Tapi kalau orang Amerika ngomong kayaknya waduh sulit gitu ya. Sehingga akhirnya apa? Akhirnya ketika saya tiba di Amerika, pas saya itu datangnya bulan Januari, pas winter, pas salju, dingin. Dan saya tinggal di American Family di rumah yang mungkin kalau mau ke supermarket itu harus jalan kurang lebih 30 menit. Mau ke sekolah juga harus jalan kurang lebih 30. Mestinya enggak 30 menit, tapi karena waktu itu winter, banyak salju, jadi jalannya pelan-pelan, bisa sampai 30 menit. Kalau normal mungkin 15-20 menit nyampe. Kalau musim panas gitu ya, enggak banyak salju, nyampe lah. Salju dingin, di tempat saya waktu itu min 10, antara min 5 derajat Celcius sampai min 10 derajat Celcius. Dingin sekali salju. Sehingga ketika saya datang, saya tinggal di American Family, itu enggak ada fasilitas untuk masak. Sehingga saya mesti beli kompor listrik ya. Bukan kompor, wajan listrik. Cuman modal itu sama garam, kecap apa itu saya belajar masak. Yang mungkin nasi goreng lah yang gampang. Nah, ketika saya pertama masak enggak bisa. Saya mau keluar ngomong makan juga jauh. Pertama jauh, kedua terus enggak bisa komunikasi. Jadi satu-satunya yang saya lakukan adalah saya tiap hari itu makannya dari mesin. Vending mesin di sana komplit. Saudara mau beli apa aja ada, mau beli soda jenis apa, kopi, mau beli roti dari cookies, dari cheesecake, sampai saudara beli sandwich itu semua ada. Nah itu yang bulan pertama ketika saya belajar untuk mendengarkan dengan baik dan berkomunikasi dengan baik, itu saya kerjaannya itu makan dari itu vending mesin itu. Kalau jam normal ya kantin buka saya makan di kantin. Tapi di kantin kan gampang ngambil bayar gitu ya. Di luar itu saya masak tidak bisa. Sehingga apa yang terjadi? Bulan pertama tuh saya kehilangan hampir 11 kilo. Kurus sekali karena apa? Makannya tiap hari ya cuma itu tok. Dan kalau lapar tidak bisa beli makanan. Sehingga itu bagian dari penderitaan ya, yang mana saya jalani. Tetapi ketika saya terpaksa menjalani itu, ya Tuhan mengizinkan itu dalam benak pikiran saya. Tuhan izinkan kita mengalami proses seperti itu. Tetapi apa? Setelah itu saya belajar masak, saya berusaha secepat mungkin saya itu bisa ngomong Inggris, mendengarkan dengan baik. Wah, saya memaksa diri saya sehingga apa? Dalam waktu yang singkat sekali saya sudah bisa masak, sudah bisa melakukan segala hal ya, komunikasi dan lain sebagainya. Dan itu membawa kebaikan untuk kita di masa ke depan. Nah, itu namanya proses kehidupan dan Tuhan izinkan itu. Tuhan izinkan itu terjadi kepada kita sebagai anak-anak Allah. Jadi kalau saudara sekarang lagi mengalami hal-hal yang di luar rancangan saudara, kesulitan ya, penderitaan, jangan khawatir saudara, ya. Apalagi kita lihat satu ayat ini ya, kita lihat di Roma 11 ayat 33. Oh, alangkah dalamnya kekayaan hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Jadi apa yang Tuhan sudah rencanakan itu luar biasa indahnya buat saudara dan saya. Ya kita tidak bisa membandingkan sama orang lain ya. Contoh gini, ketika kita mengalami hal yang tidak enak, dalam arti tidak sesuai seperti yang kita rencanakan. Tapi kita harus percaya bahwa rancangan Allah telah merencanakan jauh lebih baik daripada apa yang kita rencanakan. Karena rancangannya Allah itu jauh lebih luar biasa daripada rencana-rencana kita. Dan kita harus percaya itu belajar untuk totalitas, berserah kepada Tuhan. Iya Tuhan, aku tahu rancanganmu yang terbaik. Tetapi ketika kita sedang menghadapi situasi yang tidak baik, tidak sesuai sama rancangan kita, penderitaan,
ada beberapa hal yang kita harus lakukan. Pertama, kita tidak boleh marah. Nah, seringkali kita marah sama Tuhan. Satu, kita bisa marah sama Tuhan. Dua, kita bisa marah atau iri hati sama orang lain yang mungkin kita mikir, wah orang ini mestinya tidak dapat berkat seperti itu. Kenapa orang itu diberkati, saya kok tidak diberkati? Ya, biasanya orang marahnya kan karena berkat. Ya, bukan karena lain-lainnya, karena berkat. Contoh misalnya ini, Kain ketika dia membawa persembahan kepada Allah dan Habel adiknya membawa juga persembahan kepada Allah. Oh, persembahannya Habel diterima, persembahannya Kain tidak diterima. Kain itu mangkel, marah, dia iri. Akhirnya apa yang? Ketika dia iri, dia itu buka celah. Dan celahnya dia, si iblis itu seperti singa mengaum-ngaum selalu mencari massa. Langsung masuk, dia dibikin amarahnya naik, terus dia apa? Dia membunuh adiknya. Nah ini seringkali kita itu mungkin beberapa dari kita ngomong, enggak apa-apa marah selama matahari sampai tenggelam kita harus selesai dengan marah kita. Loh enggak, saudaraku, hati-hati. Jangan begitu. Karena apa? Marah itu membuat kita membuka celah. Dan ketika celah itu dimasuki oleh si jahat, terus kita melakukan hal yang kita sendiri mungkin tidak pernah terpikirkan. Dan kita tidak mau itu terjadi. Tapi ketika itu terjadi, itu membawa dampak yang kita tidak bisa kembali. Ya, tidak bisa kembali lagi. Karena apa? Karena ketika kita sudah marah, terus gimana? Kita melakukan hal seperti Kain. Dia langsung membunuh Habel. Dan itu dampaknya apa? Ya sampai pada kekalahan. Bahkan dia sampai diusir sama Tuhan. Ya toh. Terus coba di Mazmur 4, Daud kalau ngomong. Mazmur 4 ayat 4 ya, ayat 5 ya. Biarlah kamu marah tetapi jangan berbuat dosa. Berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu tetapi tetaplah diam. Jadi kalau marah itu kita diem. Jangan terus kita tuh meresponi semua hal ya. Karena ketika orang lagi marah, itu apa yang kita katakan, apa yang kita lakukan, semua menjadi tidak benar. Saudara. Dan ini sesuatu yang harus kita hindari. Ya, kalau sesuatu itu terjadi tidak sesuai rancangan kita dan kita mengalami penderitaan. Ya contoh mungkin hari ini perekonomian kurang begitu baik. Tapi kita merencanakan banyak, kita sudah invest ini, invest itu ya. Terus ketika terjadi, investasi kita mengalami kerugian karena mungkin situasinya tidak tepat. Jangan marah. Ya, sama seperti gambarannya waktu kita bicara Yusuf ya. Yusuf itu saudara tahu, waktu dia kecil, dia tuh punya mimpi, dia cerita dia akan jadi pemimpin. Kakak-kakaknya, papa mamanya juga akan menyembah dia. Dan itu mimpi itu berkali-kali diutarakan. Dan itu merupakan satu gambaran yang Tuhan berikan kepada dia. Kamu nanti bisa jadi pemimpin. Tapi ketika itu dilontarkan, saudara-saudaranya iri dan marah. Karena dia juga termasuk dan anak yang paling disayang oleh bapaknya Yakub. Sehingga akhirnya ada kesempatan dia terus dibuang ke sumur, bahkan dijual. Nah, rencana pertama dibunuh, tapi terus dia dijual sebagai budak. Dan dia menjadi budak. Ya. Mungkin Yusuf ketika dia mengalami dia dijual, dia menjadi budak. Dia marah sekali, dia kayaknya aduh gimana Tuhan. Tetapi di dalam kemarahannya dia tetap punya hubungan dengan Tuhan. Nah ini poin nomor 2 ya. Tetap punya hubungan dengan Tuhan. Dan dia misalnya waktu dia dikerja di rumah tuannya Potifar, dia tuh sebagai budak, dia tetap mengerjakan segala sesuatunya dengan integritas. Ya, karena dia sebagai anak Tuhan, dia tidak mau cawe-cawe istilah. Bahkan sama istrinya Potifar pun menggoda dia untuk berzina, dia juga menolak. Tapi dia difitnah, dia masuk penjara. Tapi di penjara pun dia tetap punya hubungan sama Tuhan. Ya, dia tetap punya hubungan sama Tuhan. Dan dalam kondisi menderita di dalam penjara ya, siapa yang enak? Saudara, sebagai budak masuk enak. Meskipun sebagai kepalanya budak, tetap budak. Ya, meski di penjara, meskipun dipercaya oleh kepala sipir penjara, tetap dia di penjara. Nggak enak, itu sampai belasan tahun. Tapi karena dia setia, tetap punya hubungan sama Tuhan. Akhirnya Tuhan tetap memberikan kesempatan, dia mengartikan mimpi, sampai dia diangkat menjadi orang nomor 2 di Firaun. Di Mesir ya, sama Firaun dia dipercaya. Dan dia akhirnya menjadi seperti yang Tuhan telah rencanakan. Bahkan dia ngomong, mungkin dia mengampuni saudara-saudaranya, dia ngomong sama, mungkin kamu mereka-reka yang jahat terhadap saya. Tetapi Tuhan itu telah menyediakan rencana yang luar biasa. Sehingga melalui reka-reka yang jahat itu,
Tuhan membuat dia akhirnya bisa menyelamatkan seluruh keluarga besarnya. Papanya beserta seluruh keluarganya itu dipindahkan di Goshen itu 72 orang semuanya. Itu karena apa? Karena Yusuf yang menjalani penderitaan. Jadi kelihatan dari ceritanya itu bahwa apa? Bahwa Allah telah merencanakan semua. Tetapi respon Yusuf atau respon saudara dan saya itu penting sekali. Janganlah marah, ya. Kita tetap, misalnya kita marah, kita diam, kita tidak ngomong apa-apa. Satu. Kedua, kita tetap punya hubungan sama Tuhan. Kita punya, jangan sampai kemarahan kita membuat kita tuh marah sama Tuhan. Kayak Ayub itu sampai marah sama Tuhan. Wah, aku ini tidak salah Tuhan. Kenapa kamu kok mengizinkan aku gini-gini. Dia sama teman-temannya yang menasihati dia tuh selalu ngomong dia tidak salah dan dia berani diperhadapkan dengan Tuhan untuk supaya diuji apakah dia bersalah enggak. Sampai akhirnya terakhir Tuhan marah dan Tuhan ngomong, kamu tuh loh, waktu aku nyiptakan bumi, langit dan bumi, kamu di mana? Mau kamu enggak tahu apa-apa kok kamu bisa mempertanyakan keadilan, ya istilahnya minta keadilan sama Tuhan, ngomong dia enggak bersalah. Jadi apapun yang sedang kita alami, saudaraku, mungkin kita sedang menjalani satu lembah kelam, ya dikatakan orang masuk ke lembah kelam, satu penderitaan, satu kehidupan yang kurang enak. Saudara jangan marah, terutama marah sama Tuhan. Jangan sampai marah sama sesama kita pun jangan. Mungkin hari ini saudara melihat, saudara sudah melayani Tuhan luar biasa. Saudara setia sama Tuhan, tetapi ya gitu-gitu aja. Gerejanya ya enggak berkembang. Mungkin pelayanan khotbahnya juga enggak banyak orang yang ngundang. Tapi saudara melihat ada hamba Tuhan, waduh, yang mungkin ya tanda petik itu dikatakan menyembelih dombanya sendiri. Kalau firman Tuhan mengatakan menyembelih dombanya sendiri di Yeskiel, gembala yang memanfaatkan dombanya, gembala yang mencuri domba dari tempat lain, ya itu saudara mangkel. Oh jangan saudaraku, nanti saudara bisa mengulangi kesalahan yang Kain telah lakukan pada awal-awal di kitab Kejadian. Marah sama adiknya sampai dia membuka celah dan dimasuki oleh si jahat. Saudara jangan marah, saudara ampuni, saudara berkati. Karena apa? Itu sikap hati yang Tuhan mau, ya. Sikap hati yang seperti Yusuf yang menyadari bahwa semua ini rancangan Allah itu yang terbaik. Jadi mungkin kalau rancangan kita tidak berhasil, tapi selama kita masih istilahnya melekat sama Tuhan, kita punya hubungan sama Tuhan, maka kita akan proses kita ini akan didampingi, disertai oleh Tuhan, bahkan kita akan diberi rancangan Allah yang luar biasa. Seperti di Roma 8 ayat 28, firman Tuhan mengatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ini kalau terjemahan aslinya mengatakan bahwa kita tahu sekarang bahwa Allah bisa membuat segala sesuatu. Jadi semua hal yang jelek, yang bekerja ya untuk mendatangkan kebaikan. Semua hal yang orang reka-reka jelek itu Tuhan bisa mengubahkan untuk menjadi kebaikan bagi saudara dan saya yang mengasihi Allah. Jadi kita tetap harus punya hubungan dengan Tuhan, ya. Perenungan firman Tuhan, latihan ibadah kita, pujian penyembahan kita, kehidupan doa kita harus selalu kita tekankan. Sama seperti Daud, saudara masih ingat Daud. Daud itu di dalam proses perjalanan kehidupannya, dia itu seharusnya marah, saudaraku. Pertama waktu dia telah berhasil ya dalam kehidupan waktu mudanya, dia dibuang sama orang tuanya. Menjadi gembala domba, kambing domba yang 2-3 ekor. Berarti apa? Dibuang. Tetapi puji Tuhan, Tuhan mengurapi dia. Akhirnya dia dipakai oleh Saul menjadi tentaranya. Dan menjadi jenderal yang luar biasa. Dipuji-puji oleh orang. Tapi Saul tidak terima. Saul itu iri. Akhirnya apa? Dia dikejar oleh Saul, mau dibunuh. Padahal dia sudah dijanjikan sama Saul untuk kawin dengan anaknya Saul, Mikal ya, perempuan. Akhirnya anaknya pun dikasih. Tapi Saul tidak peduli. Saul tetap mau membunuh Daud, dan akhirnya Daud lari dikejar-kejar oleh Saul. Ya sebagai manusia ya, mestinya marah. Loh, wah aku ini sudah enak, sudah semuanya baik, sudah nurut. Tapi kok aku mau dibunuh? Karena apa? Karena mertuaku iri sama aku. Dan yang terjadi apa? Ketika Daud punya kesempatan 2 kali untuk membunuh Saul, dia tidak melakukan itu. Dia tidak mau, istilahnya dia tidak mau menghakimi Saul, karena dia tahu Saul itu orang yang diurapi Allah.
Ya, dia dulu dipilih Allah untuk menjadi raja pertama Israel. Dia tidak mau sampai istilahnya melanggar, ya, melanggar dengan membunuh Saul, dengan melukai Saul. Dia tidak mau. Dia tetap tidak mau marah, tidak mau melukai, tidak membuka celah. Dan bahkan pada waktu dia dengan tentaranya itu habis pulang perang menang perang, terus tempat tinggalnya dia di Siklak itu dijarah sama bangsa Amalek, dan semua diangkat, semua hartanya, istrinya, anaknya, semua diangkat. Semua pasukannya dia tuh marah sama Daud, mau menghantam Daud, tapi Daud tetap kembali. Dia menguatkan kepercayaannya kepada Allah. Bukannya dia marah, tapi dia mencari wajah Allah. Dia doa sama Tuhan, dia minta, Tuhan tolong, apa yang harus aku lakukan? Nah, ini sikap hati yang harus kita tiru, sikap hati yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Karena apa? Tidak ada orang yang punya rencana sempurna dalam hidupnya. Pasti satu hari kita mengalami satu hal yang tidak sesuai seperti yang kita rencanakan, dan kita merasa kok gini, kok gitu. Nah, ingat saudaraku, jangan marah sama Tuhan, jangan marah sama sesama kita, jangan iri. Ya, mungkin ada gembala yang suka nyuri dombanya orang, ya biarlah, ampuni, doakan, ya. Itu bukan hal yang untuk kita hakimi, bukan hal yang untuk kita supaya marah. Karena apa? Rancangan Allah yang terbaik. Ya, yang terakhir adalah apa? Kita meresponi semuanya itu dengan benar, seperti Daud. Kita tetap punya hubungan dengan Allah, meskipun situasi kondisi tidak seperti yang kita harapkan, tapi percaya bahwa rancangan Allah jauh di atas rancangan kita, dan itu akan mendatangkan damai sejahtera di kemudian. Seperti Yusuf yang pada awalnya dia dijual menjadi budak, dimasukkan ke penjara, difitnah, tapi terakhir dia menjadi orang yang dipercaya nomor 2 di Mesir. Bahkan dia bisa menyelamatkan seluruh keluarganya Yakub, yang mana nanti akan menjadi cikal bakal dari bangsa Israel. Itu adalah rancangan Allah. Biarlah rancangan Allah itu terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Janganlah kita meresponi dengan sikap hati yang salah, meresponi dengan marah, meresponi dengan tidak mau berhubungan dengan Tuhan, dan tidak percaya lagi sama Tuhan. Tetapi tetap malah kita seperti Daud, kita harus memperkuat kepercayaan kita. Ya, ilustrasi terakhir. Ya, saudara tahu kenapa Tuhan mengizinkan bangsa Israel itu akhirnya ditawan oleh orang Asyur, 10 suku, terus bangsa Yehuda dengan raja terakhirnya Raja Sedekia itu akhirnya dikalahkan oleh Nebukadnezar, dan mereka diangkat semuanya. Kita katakan itu adalah diaspora, ya seperti Yeremia 29. Banyak dari mereka itu tidak percaya bahwa itu, mereka berusaha supaya mereka lari, ya, ditawan mereka mau lari ke Mesir, mau lari ke tempat lain. Tapi Tuhan ngomong di Yeremia 29 ayat 11, firman Tuhan tadi mengatakan bahwa sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Jadi mereka disuruh nurut sama Tuhan. Kamu nurut atau pindah, ditawan sama Nebukadnezar, ya pindah ke situ. Nanti semuanya akan menjadi baik. Tapi mereka tidak mau. Mereka yang sebagian lari ke Mesir, yang lari ke Mesir semua akhirnya mengalami kebinasaan. Yang menuruti rancangan Tuhan, mereka semua menjadi kembali. Bahkan sebelum mereka kembali sebagai diaspora di mana-mana, mereka tersebar di mana-mana. Itu mereka dipakai Tuhan untuk apa? Memberitakan Tuhan Allah Israel. Ingat waktu Naaman kena kusta, di negaranya tidak ada tabib yang bisa menyembuhkan. Tetapi budaknya orang Israel ngomong, ada satu nabinya Allah yang bisa mendoakan supaya Allahnya Israel menyembuhkan kusta. Dan akhirnya melalui budak orang Israel itu, Naaman akhirnya disembuhkan dari kusta, dan dia menjadi umat yang percaya pada Allahnya Israel. Dan itu Tuhan izinkan. Demikian pula dalam kehidupan kita. Seringkali dalam perpecahan gereja diizinkan gereja itu menjadi pecah. Bukan dengan sesuatu yang negatif, tapi itu nanti akan membawa apa? Membawa gereja Tuhan makin besar. Dengan perpecahan itu, diaspora itu membuat banyak saksi-saksi Kristus yang diutus oleh Tuhan ke seluruh Indonesia, bahkan ke seluruh dunia. Dan itu adalah rencana Tuhan yang luar biasa. Seperti Tuhan katakan, rancanganku bukan rancanganmu. Jalan-jalanku bukan jalanmu. Jalanku jauh lebih tinggi.
seperti bedanya seperti bumi dan jaraknya seperti bumi dan langit. Demikianlah rancangan kita dibandingkan dengan rancangan Allah. Ketika kita mengalami hal yang tak sesuai rancangan kita, percaya bahwa Allah akan memberikan yang terbaik untuk saudara dan saya. Terima kasih Tuhan Yesus mengingatkan setiap dari kita untuk belajar berserah total. Karena rancangan Allah bukan rancangan kita, dan rancangan Allah yang terbaik yang akan terjadi dalam kehidupan setiap daripada kita. Biarlah Tuhan sendiri menuntun mengurapi setiap daripada kita melalui kasih karunia pada Tuhan Yesus Kristus, melalui urapan kuasa Roh Kudus yang selalu menyertai, memberkati, menolong, menghibur, menuntun, supaya kita mengerti dengan sikap hati yang benar untuk bisa mengiringi Tuhan sampai Maranatha. Di dalam nama Yesus Kristus, kami semua yang percaya sama-sama mengatakan haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati.